Jadi minta diampunkan. Rasulullah saking marahnya dibilang, pergi, kalian tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La ghafarallahu laka. Maka setelah itu si Juthamah itu setelah 7 hari dari kejadiannya dia meninggal. Waktu dimakamkan, nah, waktu dimasukkan di makaman dan ditutup. Setelah ditutup tiba-tiba mayitnya tadi, jenazahnya si keluar dari bumi. Sudah dikubur, keluar. Akhirnya dikubur lagi. Setelah dikubur lagi, keluar lagi. Kubur yang ketiga kali, keluar lagi. Nah, maka setelah yang ketiga kali, maka mereka jenazahnya itu kanan kirinya dikasih batu karena tidak bisa dimakamkan di tanah. Nah, dia dimakamkan di bumi, maka dikasih dengan dimakamkan dengan batu. Nah, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati. Jadi salah satu juga sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah itu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yad'una ma'allahi ilahan, maksudnya tidak mereka membarengkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh nafsu. Nafas ini makna ruh. Tidak membunuh sesuatu ruh, ya, manusia gitu. Yang diutamakan manusia muslim, ya. Wala yaqtuluna nafs, tidak membunuh nafsu muslimah yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dibunuhnya tanpa dengan hak. Maksudnya tidak boleh membunuh semuslim tanpa ada hak. Lain kalau dengan hak, nah, mungkin ada kisos. Kalau Zaid membunuh Amr, terus Amr ditangkap, terus pemerintah atau qadhinya mengeluarkan hukum ini untuk dikisos, dibunuh kisoson, dibunuh Amr karena dia membunuh si Zaid. Maka atas perintahnya qadhi boleh yang bagian membunuhnya itu membunuh si Amr. Nah, karena boleh bunuh, kenapa? Karena boleh bunuh karena bihaqin, karena ada haknya, membunuh kisosnya untuk karena membunuh orang yang lain, ya. Tapi kalau tanpa bighairi haqqin tidak boleh membunuh orang tanpa haknya. Membunuh orang karena ribut terus dia dibunuh, ada hukumnya haram, ya. Itu maksudnya. Dan sifatnya mereka juga la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi. Yang sifat yang ketiga wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa adzab. Barang siapa melakukan 3 hal dari itu, menyembah lainnya Allah dan membunuh nafsu yang tanpa hak dan berzina, maka dapat pahala yang besar, dan di hari kiamat pahalanya berlebih lagi. Karena terusan ayat sama setelah ayatnya yudha'af lahul adzab. Yudha'af apa? Ana lupa ayatnya. Ada yang apa? Ayatnya setelah ini. Yudha'af lahul adzab. Lupa saya ayatnya setelah sebelumnya, ya. Yudha'afu lahul adzab, yudha'afu lahul adzab yaumil qiyamati wa yukhladu fihi muhana. Terusannya ayatnya itu, "May yaf'al dzalika yalqa athama yudha'afu lahul adzab." Yani dia di dunia sudah dapat dosa yang besar, di hari kiamat dosanya berlipat ganda, ya. Wa yukhladu fihi muhana, dan akan dijerumuskan di api jahanam selama-lamanya, ya. Maka dikatakan sini yalqa athama, mendapati dosa hari kiamat. Ada mengatakan makna athama sini nama lembah di jahanam, nama lembah di neraka. Ada mengatakan makna athama nama lembah di jahanam. Dan ada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan makna al-ghayy wal atham itu 2 sumur yang di neraka jahanam.
sumur itu banyak di dalamnya orang kafir, di dalamnya dua sumur itu tempat orang kafir yang lagi saking kerasnya azabnya orang kafirnya mengeluarkan nanah. Nah, itu namanya al-atham atau al-ghay wal atham ya, al-ghay wal atham. Alhasil yang penting itu tahu athama itu maksudnya dosa atau athama maksudnya di hari kiamat dosanya didapatkan. Alhasil maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala sifatnya mereka tidak menyembah kecuali Allah. Karena kalau menyembah lainnya Allah berarti dia kafir, ya. Allah menciptakan Anda, tapi setelah diciptakan Anda menyembah lainnya Allah Subhanahu wa taala, berarti ente kafir, tidak mensyukuri nikmat Allah menciptamu. Nah, juga dari yang keduanya wala yaqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Maka di sini ada hadis, ada cerita Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi Muhammad dan sepupunya Nabi Muhammad. Dia waktu mungkin dia lagi tawaf dan dia memandang Ka'bah, atau dia lagi pas memandang Ka'bah, dia berbicara dengan Ka'bah. Dia mengatakan, "Innallaha ta'ala harramaki wa syarrafaki wa karamaki." Wahai Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memberi kamu kehormatan dan kemuliaan, keagungan. Nah, kenapa kehormatan? Apa hormat? Karena kota Mekah itu ada batasnya haram, tanah haram. Maksudnya tanah haram, kalau sudah masuk di tanah haram, orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Kalau sudah masuk di tanah haram, tidak boleh orang membunuh hayawan, tidak boleh memotong tanaman-tanaman, hukumnya haram. Itu namanya hurmah, ya. Maka dikatakan tanah haram. Ada tanah haram Maka, ada tanah haram Madinah, ya, ada batas-batasnya. Nah, ini dikatakan Sayyidina Ibn Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kehormatan kepada kalian wahai Ka'bah, dan kemuliaan dan keagungan. Dan mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar kehormatannya, keagungannya dari engkau wahai Ka'bah. Wal mu'minu a'dhamu hurmatan 'indallahi ta'ala minki. Nah, maksudnya ini dia lagi berbicara dengan Ka'bah. Wahai Ka'bah, memang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada engkau Ka'bah kehormatan, keagungan, kemuliaan, tetapi orang yang beriman kepada Allah lebih besar kehormatannya dan keagungannya daripada Ka'bah. Maka di hadis lain lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haq. Maksudnya di sini kan Nabi mengatakan la zawalud dunya, hilangnya dunia, habisnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah daripada orang membunuh orang yang beriman tanpa hak. Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kata dunia ini dihilangkan hilang ke Allah Subhanahu wa taala, ini lebih di sisi Allah lebih ringan daripada orang membunuh orang yang beriman tanpa hak. Ini berarti kehormatannya orang yang beriman dibunuh tanpa kebenaran itu sangat dosa yang besar. Makanya sangat dosa yang besar, ya. Terusannya hadisnya apa? Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi qatli mu'minin la adkhalahumullahu nar. Terusannya hadis, andai kata penghuni langit dan penghuni bumi mereka bersepakat dan mereka bareng-barang membunuh satu orang yang beriman, akan Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan semua tadi itu dalam neraka jahanam. Akan Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan penghuni dunia, penghuni langit, karena mereka ikut membunuh orang yang beriman tanpa hak. Maka adkhalahumullahu annar. Berarti gimana sangat mulianya yang beriman atau nyawa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nah, di sini juga ada cerita di zamannya Nabi Muhammad, dikatakan ada sekelompok dari muslimin waktu itu lagi safar, lagi musafirin. Mereka lagi waktu mereka musafirin melewati satu orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang musyrik itu punya ghanimah, punya rampasan perang. Mau ghanimatullah ya. Jadi mereka jalan, ada orang musyrikinya mau membawa rampasan perang. Waktu di orang musliminnya melewati kepada satu orang ini, si orang yang musyrik itu mengucapkan salam kepada mereka. Ya, orang musyriknya ini mengucapkan salamnya muslimin kepada mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi waktu mereka lewat, yang orang musyriknya mengucapkan salamnya muslimin, yaitu assalamualaikum. Setelah dia mengucapkan assalamualaikum, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka salah satu dari orang muslimin rombongannya musafir itu tiba-tiba dia turun dan membunuh si orang tersebut dari itu, orang yang musyrik dari itu. Ya, orang yang musyrik dari itu. Dan dikatakan namanya yang membunuh itu namanya Mahlam bin Juthama. Namanya Mahlam bin Juthama. Maka si Mahlam turun dan membunuh si orang musyrik tadi itu, dan dirampas apa yang ada sama yang terbunuh dari itu. Ya, dirampas. Maka setelah dirampas, mereka setelah selesai musafirnya balik ke Madinah, diceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad sangat marah sekali dengan Mahlam bin Juthama. Mahlam bin Juthama, ya. Marah sekali dengan Mahlam dan diomelin. Setelah itu si Mahlamnya berkata, ya Rasulullah, kalau gitu saya minta istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau gitu kalian beristighfar kepadaku ya Rasulullah. Nah, ini minta, wahai ya Rasulullah, kalian Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya diberi istighfar, diberi maghfirah. Nah, karena kalau Nabi Muhammad doakan pasti taubatnya diterima. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Qala idhab la ghafarallahu laka. Katanya Rasulullah kepada si Mahlam bin Juthama, pergilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi keampunan kepadamu. Nah, berarti dapat celakanya Allah dan Rasulnya si Mahlam bin Juthama. Jadi minta diampunkan. Rasulullah saking marahnya dibilang, pergi, kalian dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La ghafarallahu laka. Maka setelah itu si Juthama itu setelah 7 hari dari kejadiannya dia meninggal. Waktu dimakamkan, dimasukkan di makaman dan ditutup. Setelah ditutup, tiba-tiba mayitnya tadi, jenazahnya si keluar dari bumi, sudah dikubur, keluar. Akhirnya dikubur lagi. Setelah dikubur lagi, keluar lagi. Kubur yang ketiga kali, keluar lagi. Nah, maka setelah yang ketiga kali, maka mereka jenazahnya itu kanan kirinya dikasih batu, karena tidak bisa dimakamkan di tanah. Nah, dimakamkan di bumi, maka dikasih dengan dimakamkan dengan batu. Nah, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, innal arda la taqbalu man huwa syarrum min sahibikum. Nabi Muhammad mengata, bumi ini akan menerima jenazat yang lebih jelek dari teman kalian. Maksudnya lebih bicara dengan sahabat. Nah, maksudnya maka Nabi Muhammad mengatakan, bumi ini akan menerima seseorang yang lebih jelek dari teman kalian. Tapi sebenarnya walakin Allah yuridu an yuriyakum hurmata damin muslim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kepingin melihat kepada kalian semua gimana kehormatannya, keagungannya, darahnya orang yang muslim. Jadi maksudnya ini contoh. Nabi mengatakan kepada sahabat, ini contohnya orang yang tidak yang menggampangkan bunuh orang yang berislam, beriman, akan
akhirnya di tanah bumi tidak menerima jenazahnya ya. Nah, berarti kalau gitu Nabi Muhammad bilang hurmatul muslim berarti sudah masuk Islam. Yang tadi itu dibunuh masuk Islam ya. Kenapa? Sudah bilang, dia mengatakan la ilaha illallah ya. Karena sudah la ilaha illallah, kenapa dibunuh? Mungkin dia merasa kalau mungkin dia mengatakan la ilaha illallah takut dibunuh atau tidak ikhlas. Nah, maka itu sesuatu yang batin yang kita tidak tahu, maka kita ngambil zahirnya aja. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah syahadat, maka kita terima ya. Tidak boleh kita mengatakan mungkin dia pura-pura. Ya, lain lagi kok pura-pura. Ya, zahirnya dia sudah masuk Islam, maka muslim ya. Juga di hadis yang lain lagi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada salah satu ruh dibunuh dengan kezaliman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali akan anaknya Nabi Allah Adam yang pertama itu mendapat dosanya yang membunuh itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang anaknya Nabi Allah Adam siapa? Qabil ya. Kan Qabil membunuh saudaranya yang namanya Habil ya. Berarti yang pertama kali yang membunuh siapa? Namanya Habil. Maka dikatakan li'annahu kana awwala man sannal qatlah. Nah, jadi kembali lagi hadisnya dikatakan laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidak ada ruh terbunuh dengan kezaliman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun minha, kecuali tidak ada orang membunuh seorang dengan zalim kecuali anaknya Nabi Allah Adam yang pertama mendapati dosanya yang kebunuhan tersebut. Kenapa? Karena dia yang pertama kali menjalankan kebunuhan. Maka yang seterusnya kalau ada kebunuhan sampai zaman kita sekarang, andai kata ada kebunuhan di zaman kita, pasti banyak sekali di zaman, apalagi zaman kita. Apa yang terjadi kebunuhan di zaman kita sekarang atau zamannya sebelumnya, semua itu dosanya dapat bagian juga Qabil. Nah, karena dia yang pertama kali yang membunuh. Jadi sayyi'annya itu nyambung, ada sanadnya ya. Kayak ada orang punya ijazah ada sanadnya, ini dosanya ini bersanad sampai Qabil, maka yang bunuh dapat dosa, yang ngajarin dia bunuh dapat, terus sampai Qabil. Nah, jadi dosanya besar sekali kepada Qabil karena dia yang pertama kali membunuh. Begitu juga orang yang berbuat kebaikan seperti Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat sahabatnya dan umatnya Islam. Sahabatnya mengajarkan tabi'in mengajarkan muridnya mengajarkan. Maka tiap orang yang belajar dengan gurunya dapat pahala belajarnya muridnya, dan guru-gurunya juga begitu terus atas sampai Nabi Muhammad, semua itu dapat pahalanya yang jadi kayak gini sekarang kalian santri yang dapat pahalanya Habib Asad, Habib Alwi, terus sampai Nabi Muhammad. Nah, begitu juga dosa ya. Begitu juga kalau kita melaksanakan kesalahan, maka yang mengajarkan kita dosa mendapat dosanya. Begitu juga orang tua dapat dosanya, kecuali kalau orang tuanya yang mengarahkan, mengasih tahu tidak benar maka kalau sudah ngasih arah, sudah ngasih tahu, maka sudah tidak salahnya dia lagi, salahnya yang melaksanakan. Sudah dikasih tahu masih tetap menjalankan. Wala yaznuna man yaf'al dzalika yalqa athama. Karena tiga maksiat ini besar sekali ya, menyembah lainnya Allah, membunuh nafsu tanpa hak, dan berzina ya, berzina. Ada yang mengatakan sini mana ya? Jadi hadis lain lagi, qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah
akbaru 'indallah? Ya Rasulullah, dosa apa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Katanya Nabi Muhammad, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Makanya dosa yang pertama dikatakan kalian menyembah lainnya Allah Subhanahu wa taala, dan padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptamu. Maka dia berkata, "Tsumma ai?" Apalagi ya Rasulullah? Dosa yang besar juga. An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Nah, yang dosa yang kedua, membunuh anakmu karena takut anak tersebutnya mengikuti makan denganmu. Nah, ya. Tumai. Yang dosa yang ketiga apa? Apalagi yang termasuk dosa yang besar? Katanya, qala antazni halilata jarikan. Ya. Antazni mungkin ya. Antazni halilata jarik. Yang dosa yang ketiga, Anda berzina dengan istrinya tetanggamu. Nah, itu dosa besar. Nah, mestinya kalau tetangga Anda mestinya dihormati. Di hadisnya lain lagi, hadisnya fima ma'nahu. Lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Maksudnya dengan tetangganya kita perhatian dengan kebutuhannya, minta bantu kita bantu, apa gitu ya. Maka di hadisnya dikatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Selalu malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk perhatian kepada tetangga, sampai-sampai saya mengkira saking banyaknya dia berwasiat kepada perhatian dengan tetangga, sampai saya mengkirakan nanti akan yang mewarisi saya tetangga saya, gitu, saking dia. Maka di sini dikatakan suruh perhatian dengan tetangga, ini malah dia berzina dengan istrinya tetangga, itu dosa besar. Sudah zinanya dosa, apalagi berzina dengan istrinya tetangga, dosanya berlipat lagi. Mestinya dikasih kebaikan, malah kalian memberi kejahatan kepada tetangga, ya, itu besar kan ya. Baik. Baik, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lahwi marru kirama. Walladzina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Baik, di sini dikatakan walladzina la yashhaduna az-zur. Banyak mufassir maksudnya di sini az-zur itu syirik, ya. Ada sebagian mengatakan makna zur ini syirik, ya, syirik billah, yang kembali lagi kepada awal. Tapi di sini ada sahabat Ali, ada ya ulama mengatakan, Ali bin Talha, dia mengatakan az-zur ini maknanya syahadatuz zur, bersaksi dengan kebohongan. Dia saksi dengan kebohongan, disuruh minta saksi. Ini orang ini orangnya baik apa enggak? Dia tahunya orangnya tidak baik, tapi dia bersaksi, oh ini orangnya orang baik, ya, karena mungkin berharap dengan sesuatu, atau memang karena temannya. Dia bersaksi dengan, mestinya dengan bersaksi dengan tidak baik, dia bersaksi dengan baik, ya, mengatakan yang sebaliknya, ya. Nah, itu dosa besar, ya. Itu namanya qauluz zur atau syahadatuz zur, ya. Dikatakan sini, wa kana Sayyidina Umar bin Khattab yajlidu syahid az-zuri 40 jaldah wa yaskhamu wajhahu wa yatufu bihi fi suq. Dikatakan kalau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dia mendapati orang yang bersaksi bohong, ya, sering ditangkap, dipinjalin 40 kali. 40 aja dipukul 40 kali.
Setelah dipukul kali, wa yaskhamu wajahu, wajahnya mungkin zaman kita dikatakan dicoret gitu. Wajahnya dikasih kayak apa? Dikasih warna atau kasih apa? Terus suruh keliling di pasar. Nah, biar apa? Biar dia malu. Sudah di dijaza, sudah dipukul 40 kali, setelah itu suruh keliling dengan di pasar dengan wajahnya dikasih alamat. Ya, jadi orang lihat di pasar, oh ini orang yang apa bersaksi bohong. Oh ini bersaksi bohong. Jadi malu dia. Sudah dipukul dan biar kenapa? Biar tidak kembali bersaksi bohong ya. Itu hikmahnya. Taib dikatakan mana? Wa aslu zuri tahsinu syai'i wa wasfu bi khilafi sifatnya. Mana asalnya zur itu apa namanya? Tahsinu syai', yani mengatakan sesuatu dengan baik padahal sifatnya itu kebalikannya. Ini baik, ini masya Allah begini begini. Padahal ini bukan, kebalikannya, jelek semua sifatnya. Di baik, tempat dianya dibalik, dibilang ini baik dan lainnya. Itu namanya zur ya. Yani tamuihul batili bima huwa haqqun. Yani dia merupakan batil itu seakan-akan baik, padahal tidak baik. Mana? Taib, alladzina la yashhaduna zur, sifatnya yang salah satunya ibadur rahman, mereka tidak bersaksi dengan yang sesuatu yang tidak hak. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Taib. Di ayat lain wa idza sami'u lagwa a'radu anhu ya. Mana itu kok hilang lagi? Maksudnya sini wa idza marru bil lagwi marru kirama, idza sami'u minal kufari syatma wal adza a'radu wa asfahu. Nah, jadi katakan yaitu sifatnya sahabatnya Nabi Muhammad. Dikatakan kalau mereka atau sifatnya orang beriman, kalau mereka dengar dari orang kafir mencaci maki mereka, mengganggu mereka, maka mereka tidak menoleh dan dimaafkan. Itu maksudnya. Wa idza marru bil lagwi, kalau ada lagu ini omongan yang tidak baik, omongan yang tidak ada gunanya, maka marru kirama, maksudnya dilewati. Jadi ada omongan yang tidak baik apa? Yang ibadur rahman itu sifatnya dilewati ya, seakan-akan omongannya ini tidak ada faedahnya, asal ngomong aja, dan yang membicarakan kepada mereka dimaafkan. Itu wa idza marru bil lagwi marru kirama. Baik. Juga ada makna lain lagi. Ada mengatakan makna lagu bukan omongannya yang tidak baik. Ada maksudnya lagu itu ma'asi ya. Maksudnya ma'asi, maksiat. Jadi dikatakan kalau mereka ibadur rahman melewati salah satu majlis yang ada maksiat, majlisnya lahu, maka mereka melewati dengan cepat. Marru musri'ina mu'ridin. Jadi ada lewat sampingnya tempat maksiat, tempatnya diskotik umpamanya. Waktu mereka mereka jalannya lebih cepat dan menjauhi, lebih cepat dan menjauhi. Itu namanya isra' wal i'rad ya. Bisa ada mengatakan maknanya seperti gitu ya. Baik, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Maksudnya kalau mereka diingatkan kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ayatnya, apa Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmatan, kekayaan, lainnya iman dan lainnya iman dan Islam. Umpamanya dia diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi hal-hal nikmat yang besar,
di tempat yang aman, di negara yang aman, anak-anaknya semuanya anak soleh, ya istrinya soleh, segala halnya yang baik. Nah, itu apa namanya? Maksudnya wa idza dzukuru bi ayati rabbihim lam yakhiru, diingatkan, apalagi kalau diingatkan lagi. Fulan, apa namanya? Diingatkan kalian mestinya ingat dengan nikmatnya, maka jangan melaksanakan begini, jangan melaksanakan begitu. Maka dia lam yakhiru 'alaiha summan, tidak pura-pura tidak mendengarkan. Nah, berarti dia sombong. Kalau dia Anda mengingatkan dengan nikmatnya Allah, kalian ingat, ya, sadarilah nikmat-nikmatnya gini-gini, dinasihati, dia tidak, lam yakhiru 'alaiha summan yani tidak, dia orang pura-pura tidak mendengar. Dia tidak pura-pura dia tidak melihat. Nah, itu bukan sifatnya ibadur rahman. Sifatnya ibadur rahman, ada orang yang memberi nasihat kepada dia, dia terima. Mana dia berterima kasih karena dia apa namanya menyandarkan diri dengan aibnya. Karena orang kadang tidak tahu aibnya dia di sini. Maka dikatakan al-mu'minu mir'atu akhi. Ya. Mukmin itu seperti kacanya saudaranya. Nah, kadang orangnya Anda sendiri tidak tahu aibnya, dengan temannya kalian yang melihat kepada kalian sesuatu yang tidak baik, maka dia menasihati, jangan begini-begini. Saya lihat inti salatnya tidak berjamaah. Oh, saya lihat inti salatnya jamaah tapi terlambat. Nah, sekali-kali jangan terlambat, sekali-kali salatnya jamaah, berdapat pahalanya besar. Nah, dia harus terima. Jazakallah khair, terima kasih. Saya tadinya lupa, saya tadinya. Ya. Itu namanya apa namanya? La yataghafal. Jadi yang tidak baiknya sifatnya kalau dinasihati, dikasih tahu, dia pura-pura tidak mendengar, pura-pura dia tidak melihat. Nah, tidak boleh. Ya. Walladzina yaquluna, nah, kalau som itu tidak mendengar ya, tuli. Kalau umyana itu buta ya, mana ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin ya, waj'alna lil muttaqina imama ya. Dan mereka yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mereka, nah ini ibadur rahman. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mereka apa namanya? Istri dan keturunan yang baik, yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan memohon kepada Allah mereka dijadikan salah satu qudwah yang baik kepada pengikutnya ya. Maka di sini dikatakan apa? Qurrata a'yun, yakni diberikan kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, anak-anak keturunan yang abrar, atqiya, baik, salihin ya. Karena apa bahasa Indonesia qurratu a'yun apa? Pokoknya tidak orang suka dan cinta daripada istrinya, atau lebih cinta lagi anak-anak keturunannya menjadi lebih baik dari dia. Ya. Nah, kalau mereka melihat keturunannya lebih baik, dia lebih merasa enak, tenang dan gembira sekali. Itu. Maka dikatakan sini apa? Coba kita lihat, dikatakan kalau orang menetes matanya dalam keadaan gembira, pasti kita terasa tetesan airnya itu dingin. Kalau dia meneteskan mata airnya dengan keadaan susah, coba dilihat tetesan airnya yang dalam keadaan susah, kita bisa merasakan tetesan airnya itu hangat ya. Nah, jadi kalau pas dia lagi gembira tetesannya dingin terus, kalau pas dia lagi susah panas gitu ya, kayaknya hangat gitu ya. Nah, tapi di sini dikatakan mana ya?
hilang lagi wakafnya. Baik. Jam berapa ini? Tentang apa? Tentang apa namanya? Dzurriyyah yang baik. Dikatakan man addaba ibnahu saghiran aqarrat bi ainuhu, kepada siapa, ya ini tentang kalau dia menjadi qurrat ain ya kepada anaknya menjadi qurrat. Barang siapa yang memberi adab kepada anaknya dari sekecilnya, dikasih tahu begini caranya, akhlaknya begini dari kecil, maka nanti kalau sudah besarnya anaknya itu dia ridha dengan anak. Aqarrat bi ainuhu kabiran. Makanya harus dididik dari kecil. Kalau tidak dididik dari kecil, besarnya susah, repot ya, karena tidak ada arahan. Dari kecilnya dilepas, dibiarkan. Sudah besar mau diarahkan, repot. Ya, kalau apa namanya? Tanaman kecilnya keluar. Ya, kecil kan bisa diarahkan kanan, kiri apa. Tapi kalau sudah besar mau diarahkan kanan kiri kan sudah keras, tidak bisa ya. Seperti itu, anak itu kecil bisa diarahkan, ini baik, ini tidak baik, ini gini. Nah, seperti juga yang anak-anaknya yang anaknya muslimin ya. Jadi lahir dalam keluarga yang muslim, maka jadinya muslim. Lahirnya di keluarga yang bukan muslim, maka Kristen dan lainnya, maka nanti besar jadi Kristen. Nanti diarahkan ke Islam sudah besarnya repot. Ya, tapi yang dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bisa dapat hidayah dan masuk Islam ya. Maka diceritakan sini, pernah satu orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia mengeluh kepada anaknya tidak berbakti kepadanya, anaknya tidak berbakti kepada abahnya. Maka setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab anak itu didatangkan di hadapannya Sayyidina Umar bin Khattab dan diomelin karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya, kepada abahnya. Maka si anak tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abi? Apakah anak itu alaysa lil waladi huququn ala abi? Apakah anak itu punya hak yang semestinya ayahnya menjalankan kepada anak tersebut? Jadi seperti anak punya hak untuk berbakti kepada orang tuanya, begitu juga orang tuanya punya hak untuk mendidik anaknya, gitu loh maksudnya. Ya. Apakah anak itu punya hak yang seharusnya ayah yang menjalankan hak-haknya? Katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Umar, betul. Katanya si anak tersebut, fama hiya ya Amirul Mukminin, katanya anak tersebut, ya Amirul Mukminin, apa itu haknya yang semestinya ayah saya menjalaninya? Maka Sayyidina Umar Khattab ayyantaqi ummahu, yang pertama harus dia memilih umi, maksudnya mencari istrinya yang baik, mencari uminya itu anak yang baik. Yang kedua wa yuhassina ismahu, yang keduanya harus anak tersebut dikasih nama yang bagus ya. Yang ketiga wa yu'allimuhu alkitab, ai Al-Qur'an. Yang ketiga harus ayah tersebut, orang tersebut mengajarkan anak itu Quran dan lain-lainnya ya, ayat Quran. Qala al-waladu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna abi la yaf'al syai'an min dzalik. Wahai Amirul Mukminin, ayah saya itu tidak melaksanakan apa yang kalian menyebutkannya. Amma ummi, yang pertama katanya anak tersebut, anak ummi saya fa inna zinjiyatun kanat li majusi. Ibu saya itu budak hitam yang dulunya miliknya orang Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Jadi ibunya dulu budaknya orang Majusi dan ibunya orang hitam, budak hitam.
Waqad sammani, ya, yang kedua dia memberi nama saya Ju'al. Ju'al itu khunfusa. Khunfusa apa bahasa Indonesia? Hayawan yang hitam yang jalan itu. Hah? Kebeb. Ya, kebeb atau apa? Itu namanya khunfusa. Jadi namanya saya khunfusa katanya. Bukan nama yang baik. Terus yang ketiga, walam yu'allimni minal kitabi harfan wahid. Yang ketiga, saya tidak diajarkan dari Quran satu huruf aja tidak pernah saya diajarkan. Maka Sayyidina Umar menoleh kepada ayahnya anak tersebut, wa qala lahu ji'ta tashku 'uquq ibnika wa qad 'aqaqtahu qabla an ya'uqaq. Dikatakan kalian ayah, kalian datang mengeluh tentang ukuknya anak kalian, padahal kalian sudah mengukuk kepada anak kalian sendiri. Ya, kalian sudah apa namanya ukuk ukuk namanya durhaka. Katanya siapa namanya? Kata Sayyidina Umar Khattab, kalian sudah durhaka kepada anakmu. Nah, jadi apa? Jadi kalian apa namanya mengeluh tentang durhakanya anakmu, padahal kalian sudah durhaka kepada anakmu sebelum dia berdurhaka kepadamu. Nah, jadi kalian ayahnya sudah berdurhaka kepada anaknya. Kenapa? Ibunya bukan ibu yang salihah atau ibunya yang baik. Yang kedua namanya tidak bagus, yang ketiga dia diajarin apalagi dari Quran. Satu huruf aja diajarin. Maka jangan disalahkan anaknya. Kalian yang salah, ayahnya yang salah, ya. Maka dikatakan wa asata ilaihi qabla an yusi'a ilaik, kalian sudah salah kepada anakmu sebelum anaknya salah kepadamu, ya. Nah, maka di hadis yang lain lagi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ya, maksudnya iftahu yani ajarkan kepada anak-anakmu kalau dia sudah dari awal, maksudnya iftahu yani dari bisa dia mendengar, dia bisa berbicara, diajarin untuk mengucapkan apa? Awwala kalimat, diajarkan untuk mengatakan la ilaha illallah, ya. Dan apa namanya? Ya, dan terusan hadisnya ya. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah, jadi dimulai anak kecil diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah, walaqinuhum 'indal mauti la ilaha illallah, dan diajarkan kalau mereka akan meninggal mengatakan la ilaha illallah. Fa innahu man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, thumma 'asha alfa sanatin ma yus'alu 'an dzambin wahid. Anda ada kata dia hidup sampai 1000 tahun tidak akan dipertanyakan tentang satu dosa, katanya gitu. Ini di Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, ya. Taib, alhasil yang intinya kita yang ini untuk dari anak itu muncul di dunia, bisa dia dengar dan bicara, diajarkan yang pertama la ilaha illallah, ya. Juga dikatakan syaka ba'dhum anna ibnan lahu katsiran li'bi ila ba'd as-salihin wa ata bihi ma'u ilaih. Dikatakan ada orang mengeluh tentang anaknya, kalau anaknya selalu suka main terus, banyak mainnya, dan dia mengeluh kepada orang yang saleh dan dibawa anak itu kepada orang yang saleh itu. Fa'aqata as-salih bi yadi as-sabi wa qala lahu intaliq ila, maka setelah dibawakan anak tersebut kepada orang saleh, dipegang anaknya itu sama orang saleh dan setelah dipegang dilepas lagi. Sudah, pergi mainlah, katanya ayah. Lalu kenapa dilepas? Katanya orang salehnya, biarkan dia main dan mengeluarkan apa yang di tenaga yang ada dia main, biar dia mengeluarkan. Nah, karena sekarang usianya main, maksudnya dia sekarang kecil, usianya main-main, jangan dicegah, biarkan main, ya, tapi diarahkan, ya, karena sekarang usianya main.
Nah, nanti kalau dicegah sekarang nanti wa illa raja'a yatlubuhu fi ghairi awani. Nanti kalau dicegah untuk dari kecilnya untuk tidak main, nanti sudah besarnya tetap dia main karena kecilnya tidak ada kesempatan main, nanti besarnya semestinya tidak main akan dia menjadi main-main yang tidak baik ya. Ya. Baik. Jadi dikatakan قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية balagani anna siqta yasrukhu yaumil qiyamati wara'a abi. Dikatakan siqt itu keguguran, anak keguguran itu datang di hari kiamat, dia berteriak di belakangnya ayahnya dan dia berkata anta dhayya'tani wa taraktani la ismali. Dia berteriak, kalian tidak perhatian denganku dan saya ditinggal begitu aja, tidak diberi nama. Yang keguguran itu, anak keguguran. Nah, di hari kiamat dia menuntut ayahnya, kenapa dibiarkan gini, tidak diberi nama. Makanya kalau Umar bin Abdul Aziz, Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Kaifa wa qad la yadri annahu ghulamun aw jariyah." Akhirnya si Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Abdurrahman bin Yazid, bagaimana kita kan tidak tahu keguguran ini laki atau perempuan. Faqala Abdurrahman bin Yazid, minal asma'i ma yajma'uha ka Hamzah wa Amara wa Talha. Maka katanya Abdurrahman, banyak sekali yang nama itu bisa dipakai untuk dua jenis, bisa laki dan perempuan, karena kita tidak tahu yang keguguran ini jenisnya apa, laki atau perempuan, kan tidak tahu. Masa nanti takut kita kasih Umar ternyata itu perempuan, atau namanya kita kasih nama perempuan Asma ternyata laki. Ya, maka katanya Abdurrahman bin Yazid, ada beberapa nama-nama yang bisa dipakai laki atau perempuan. Seperti apa? Seperti Hamzah, seperti Amarah yang ada tak marbutannya, wa Talha, ya, wa Utbah. Talha di sini apa? Laki-lakinya. Ya. Ada di sana Talha itu nama perempuan. Ya. Namanya perempuan. Seperti apa? Seperti di sini. Nama apa? Ilham, ya. Ilham nama laki kan? Iya kan? Nah, tapi di sana di Arab namanya perempuan. Balikannya. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Di sini kan lihat tempatnya, tidak apa-apa. Memang dipakai di sini loh. Untuk laki itu. Tapi di sana balikannya, ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Mungkin adatnya di sini adat lain dengan adatnya sana, ya. Nah, banyak sekali nama-nama yang seperti Talha dari itu, ya. Talha di sini sahabatnya Nabi Muhammad kan Talha, ya. Tapi juga di Arab sebagian Talha dipakai buat nama perempuan, ya. Alhasil di sini intinya kalau ada anak keguguran dikasih nama yang bisa dua jenis, bisa dipakai laki atau perempuan, ya.